Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Panjananda Lumbanturuan dengan NIM 11S24044 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas praktikum yang ke-9 yaitu tipe bentukan time. Di sini terdapat instruksinya yaitu buatlah tipe bentukan time yang terdiri dari jam sebagai HH, menit sebagai mm, dan detik akan sebagai SS. Kemudian kita akan masuk ke Discord-nya. Pertama yaitu definisi tipe data time. Di sini terdapat tipe data time menerima time dengan 3 komponen yang akan dibentuk sebagai integer, di mana komponen HH sebagai hour atau jam, komponen mm sebagai minute atau menit yang akan kita bentuk nantinya, dan komponen SS sebagai second atau detik. Kemudian kita tambahkan driving show untuk menampilkan fungsi tipe yang baru kita buat. Kemudian terdapat fungsi selector untuk mengambil nilai jam, menit, dan detik, di mana nanti dari ketiga fungsi yang tadi yaitu fungsi hour, minute, dan second akan kita bentuk menjadi integer atau bilangan bulat, di mana hour di sini sebagai H, minute sebagai M, dan second sebagai S. Kemudian untuk membuat atau membentuk time, kita akan menggunakan ketiga fungsi yang tadi dengan menggunakan fungsi makeTime, di mana makeTime akan menerima 3 integer atau bilangan bulat yang akan dibentuk berupa time. Sini makeTime, hour, minute, dan second akan menerima time, di mana HH sebagai H, MM sebagai M, dan SS sebagai S. Kemudian untuk mengonversi time menjadi total detik, kita menggunakan time to second, di mana time to second akan menerima tipe data time membentuk menjadi tipe data integer. Di sini dapat kita lihat 3600 yaitu bentuk detik dalam 1 jam, dan 60 yaitu bentuk detik dalam 1 menit. Untuk contohnya seperti ini. Nanti akan dibentuk menjadi dalam 1 jam terdapat 3600, kemudian dalam 2 menit terdapat 120 detik dan 5 detik. Seperti itu akan dikonversi menjadi bentuk detik. Kemudian untuk mengonversi detik kembali ke time, kita menggunakan fungsi seconds to time. Fungsi seconds to time ini akan membentuk kembali ke tipe data time dengan format bentuk jam, menit, dan detik. Untuk contohnya, apabila diberikan bentuk detik, kita akan mengkonversinya ke dalam bentuk seperti ini, seperti bentuk jam, menit atau menit, dan detik. Misalnya diberi contoh 86.300, nantinya akan dibentuk dengan format jam, menit, dan detik. Akan dibentuk seperti ini. Kemudian terdapat total second, di mana nanti akan dibatasi dengan mod 86.400. 86.400 ini yaitu 1 hari dalam bentuk detik. Nah, untuk contohnya seperti ini. Apabila kita menginput lebih dari 86.400 seperti 87.000, maka otomatis akan dibentuk kembali menjadi 86.400. Artinya kita tidak bisa menginput lebih dari 86.400 karena telah dibatasi dengan fungsi total second. Kemudian di sini ada H sebagai hour atau jam, dan remainder 1 yaitu sisa detik dari jam.
dan 3600 ini yaitu 1 jam dalam bentuk detik. M sebagai menit dan S sebagai second atau detik yang akan dibagi dengan 60. Kemudian fungsi untuk menambah 1 detik menggunakan fungsi next second, di mana next second akan menerima tipe data time yang membentuk kembali tipe data time. Di sini next second T akan menerima sequence to time, di mana time to second T akan ditambah dengan 1. Nah, untuk contohnya kita akan menginput seperti ini. Di sini saya menginput jam 11 dengan menit 20 dan detik yang ke-21. Maka dengan fungsi next second akan berubah menjadi jam 11 menit ke-20 dengan detik yang ke-22. Untuk mengurangi 1 detik menggunakan previous second, di mana previous second akan menerima sequence to time dan time sequence to T akan dikurangi 1. Untuk contohnya kita dapat menginput seperti ini, jam 12, jam 11 dengan menit yang ke-21 dan detik ke-20. Menggunakan previous second akan diubah menjadi jam 11 menit ke-21 menjadi detik ke-19. Kemudian terdapat fungsi untuk menambahkan n detik. Kita akan menggunakan fungsi add seconds menerima tipe data time, kemudian tipe data integer, dan akan dibentuk sebagai tipe data time, di mana add second menerima seconds to time, time to second T akan ditambahkan dengan n. Untuk contohnya, apabila kita ingin menambahkan 15 detik atau 15 detik itu akan sebagai n. Nah, kita akan mencobanya sebagai contoh berikut. Kita akan menginput jam 11 dengan menit yang ke-12 dan detik 20. Di sini menggunakan fungsi add seconds, dengan tadi kita akan menambahkan 15 detik yaitu n-nya akan diubah menjadi jam 11 menit yang ke-12 akan ditambah dengan 15 detik menjadi 35. Kemudian untuk mengurangi n detik menggunakan subsequence, menerima tipe data time, kemudian integer, dan hasilnya nanti berubah tipe data time. Nanti time sequence T akan dikurangi dengan n. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Kita akan menginput jam 11 dengan menit yang ke-20 dan detik yang ke-20. Di sini n-nya kita contohkan sebagai 15 detik. Maka akan berubah menjadi jam 11 menit ke-20 dan menjadi detik ke-5. Untuk membaca kita akan menggunakan fungsinya seperti berikut. Kemudian akan kita jalankan di terminal. Kita akan menginput 1, 2, 3, 3, 2, 1, dan 6. Nanti akan keluar sebagai berikut. Apabila kita menginput tadi harus 1, akan ditampilkan menjadi jam 1 atau harus 1. Minut T1 menjadi minut 2. Second T1 menjadi 3. Sekian presentasi saya mengenai tipe bentukan time. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan.
Terima kasih.